dalam rangka pelaksanaan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang telah kita mulai sejak tahun 2016. Hari ini kita akan mensosialisasikan untuk kemudian memahami dengan baik Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden sebelumnya Nomor 59 Tahun 2017 tentang bagaimana cara kita melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Maaf. Seperti kita ketahui bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pencapaian visi Indonesia 2045, visi 100 tahun Indonesia Merdeka, dan sering kita sebut secara populer visi tahun emas Indonesia. Pada saat mana kita berharap Indonesia menjadi salah satu negara maju dengan tingkat pendapatan yang tinggi, dan bahkan kita menargetkan masuk menjadi peringkat kelima sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Diharapkan pada saat itu PDB per kapita sebesar 23.000 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 6% per tahun. Ini sungguh suatu cita-cita yang besar dan tentu jalannya tidak mudah. Kita diharapkan mampu menjawab tantangan itu dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan produktivitas yang tinggi. Antara lain, karena memiliki inovasi serta menguasai teknologi sehingga kita mampu meningkatkan efisiensi dalam mempercepat pencapaian target-target pembangunan ekonomi, dan sekaligus pada saat yang sama kita respect pada ekonomi hijau dan ekonomi biru, atau sering juga kita sebut ekonomi sirkular, ekonomi yang memperhatikan perubahan iklim, ekonomi yang environmental friendly. Semua itu adalah bagian dari strategi transformasi ekonomi Indonesia. Kita semua negara bangsa di dunia telah memasuki dekade aksi pada tahun yang kedua tahun ini, dan tentu kita semua menyambutnya dengan semangat setelah menghadapi pandemi COVID-19 yang tentu banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, dan bagaimana pada saat yang sama kita tetap waspada terhadap pandemi COVID-19. Dengan sisa waktu yang kurang dari 8 tahun mencapai tahun 2030, semua pihak tentu harus bekerjasama berkolaborasi untuk mencapai target-target Sustainable Development Goals. Kita perlu melihat hasil capaian yang telah kita raih hingga saat ini. Sebagai koordinator pelaksana SDGs Indonesia, Bappenas telah melakukan evaluasi untuk menilai sampai di mana pencapaian target-target kita
yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Nasional SDGs 2021-2024. Berdasarkan data capaian tersebut dan indikator-indikator SDGs per 31 Desember 2021, hasilnya lebih dari separuh atau 63% dari total 216 indikator SDGs yang tersedia datanya, sekali lagi yang tersedia datanya telah mencapai target yang ditetapkan. Ada 35 indikator atau 16% diharapkan tercapai targetnya atau membaik. Namun masih 21% indikator atau sejumlah 46 indikator yang memerlukan perhatian khusus agar didorong percepatannya kembali on track. Seluruh pilar pembangunan SDGs menunjukkan kemajuan baik dalam pencapaian target tahun 2021. Kemajuan ini cukup progresif, terutama pada pilar pembangunan lingkungan dan ekonomi. Namun, masih terdapat 73 indikator yang datanya belum tersedia. Dan itu tadi saya garis bawahi berdasarkan indikator yang tersedia. Dan 73 indikator yang datanya belum tersedia ini membuat kita belum dapat menilai sampai di mana kemajuan pencapaiannya. Data capaian indikator SDGs sebagian besar baru tersedia pada level nasional. Dari keseluruhan 289 indikator itu, baru 108 yang datanya tersedia pada level provinsi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dari level kabupaten kota. Padahal ketersediaan data yang terdiagregasi menurut wilayah dan karakteristik sosial ekonomi sangat penting untuk menjalankan prinsip no one left behind dalam pelaksanaan SDGs dan sekaligus memudahkan perumusan intervensi dan kecepatan sasaran program. Ini tantangan yang cukup besar yang memerlukan kerjasama seluruh pihak agar seluruh data indikator tersebut dapat tersedia. Kita memerlukan inovasi penguatan data statistik dasar dan sektoral untuk memantau dan mengevaluasi capaian SDGs yang lebih komprehensif dan konklusif. Berbagai upaya telah dilakukan, baik penyediaan data prioritas berkelanjutan melalui implementasi Satu Data Indonesia, peningkatan kapasitas dan pembinaan untuk penguatan data sektoral di kementerian lembaga oleh BPS, pemanfaatan sumber data baru seperti Big Data, serta pengembangan metode non-konvensional seperti Small Area Estimation untuk menyediakan data pada wilayah kecil.